Menyikapi polemik BPNT yang dinilai sembraut, pemerhati Bansos Nasional pertanyakan penyaluran yang melalui PT Pos. Pada permasalahan Bansos hari ini yang saya soroti adalah Bansos terkait bantuan pemerintah yang judul programnya adalah bantuan pangan non-tunai. Kemudian turunannya itu bantuan sosial pangan. Didefinisikan non-tunai ini karena memang bentukannya yang diterima oleh masyarakat penerima manfaat yang disebut KPM, jenisnya bukan uang tapi produk. Produknya adalah produk sembako. Saya melihat dari skala yang lebih luas permasalahan ini yang terakhir terkait penyaluran uang bantuan sosial non-tunai ini melalui PT Pos. Dalam Perpres nomor 63 tahun 2017, penyaluran bantuan sosial secara non-tunai di sini jelas di klausul nomor 5 gitu kan, dalam menetapkan itu adalah bank penyalur gitu kan, yang kemudian nanti penerima manfaat ini mendapatkan rekening dari bank penyalur tersebut. Nah, ini di Perpres jelas nomor 63 tahun 2017. Saya mendapatkan dokumen Perpres ini dari Dinsos di Kabupaten Ciamis. Kemudian dalam turunannya akhirnya di tahun 2022 ini lahirlah produk Juknis petunjuk teknis percepatan penyaluran bantuan program sembako periode Januari, Februari, Maret tahun 2022. Ini keputusan Dirjen nomor 29 tahun 2022 produk kementerian. Di dalam sini PT Pos sebagai penyalur. Saya belum bisa berani menyebutkan apakah PT Pos itu bank atau bukan. Kan begitu. Nah, ini yang harus jadi bahan yang saya menggelitik akhirnya bertanya, apakah PT Pos itu bank atau dia adalah perusahaan logistik atau kurir? Lalu kemudian dijawab, katakanlah ada Pospay. Pospay ini apa? Mekanisme pembayaran. Apakah basisnya seperti apa? Apakah betul Pospay ini adalah bank? Gitu kan? PT Pos berubah menjadi bank atau seperti apa? Ketika saya coba telusuri, kalau Pospay ini kategori fintech, tentu di fintech ini juga ada terdaftar di OJK atau BI. Saya tidak melihat kalau Pospay ini adalah transaksi digital fintech, harusnya terdaftar dalam BI ataupun OJK. Maaf, mungkin ada yang lebih paham. Saya melihat Pospay sebagai fintech, katakanlah di PT Pos, tidak melihat daftar Pospay dalam daftar BI atau OJK, gitu kan? Nah, hari ini tentu saya sebagai masyarakat dan mengawasi tentang bansos di tingkat nasional ini, produk ini juga harus dipertanyakan, gitu kan, Kemensos. Betulkah PT Pos ini menjadi bank penyalur sesuai dengan Perpres nomor 63 tahun 2017? Ini yang jadi bahan kritis yang kemudian harus dijawab oleh Kementerian Sosial. Siapapun itu, mau dirjen apapun itu harus dijawab. PT Pos ini sebagai apa? Kalau dia bank, bagaimana bentuk banknya? Gitu kan? Apa yang terjadi hari ini? Betulkah sudah ada bank? Karena umum masyarakat mengatakan PT Pos itu hanya kurir dan logistik penerima atau jasa, gitu kan? Belum sempurna masyarakat mengetahui kalau PT Pos itu adalah bank. Itu satu yang harus dikritisi. Karena kita harus merujuk tentang bantuan sosial ini terkait Perpres nomor 63 tahun 2017. Di Perpres jelas, bank penyalur untuk mendistribusikan uang ke keluarga penerima manfaat. Ini satu proses yang harus dikritisi. Yang kedua, Pedum 2020 ini produk hukum juga, dilahirkan oleh beberapa instrumen sistem, salah satunya Permensos. Dirjen juga ada di sini. Pedum ini saya melihat di dalam tubuh Pedum ini ada banyak keterangan-keterangan, salah satunya tentang TIKOR lah, tentang TKSK, tentang KPM, tentang EWARU. Ya. Nah, ternyata ini entah jadi atau tidak produk ini. Di sini jelas
bahwa keterangan di sini ada e-warung. E-warung yang dikategorikan himbara di bawah naungan bank. Banknya apa? Bisa Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Untuk Kabupaten Ciamis, Bank Mandiri. Jelas kalau tulisan bank itu akan sesuai maknanya dengan Perpres nomor 3 tahun 2017. Gitu kan? Bank Mandiri di Kabupaten Ciamis itu sebagai bank penyalur anggaran bansos non tunai, di mana setiap KPM mendapatkan nomor rekening, gitu kan? Nah, ketika mau membelanjakan sesuatu itu ada deposit dalam kartu ATM, gitu kan? Nah, ini yang terjadi untuk kantor pos. Saya tidak mendengar dan melihat apakah PT Pos menyalurkan uang tersebut, menyalurkan secara cash, gitu kan? Atau masuk dalam kode rekening, kan begitu. Sedangkan dalam Perpres harus ada kode rekening. Nah, ini yang akan menjadi permasalahan. Kritis tajam saya cuma satu. Dalam Juklas Juknis ini tidak secara detail siapa PT Pos, bagaimana fungsi PT Pos, gitu kan, sebagai bank penyalur atau bukan, gitu kan, dan menempatkan aturan-aturan di dalamnya. Kemudian selaku KPM yang menerima uang tersebut, gitu kan, apakah by teknologi, by rekening, atau bagaimana kan? Kalau yang di sini didistribusikan uang tersebut yang senilai 600.000 kan setiap ke tempat rumah KPM. Hanya diberikan catatan di sini dalam Juknis keterangan bahwa PT Pos sudah menyalurkan uang tersebut dengan satu catatan bahasa di sini, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, di mana PT Pos sudah menyerahkan uang 600.000 kepada KPM. Hanya selembar ini, gitu kan, sebagai catatan administrasi pertanggungjawaban bahwa PT Pos diberikan amanah penyaluran uang tersebut. Pertanyaan saya, legal enggak, berbenturan tidak dengan Perpres nomor 3 tahun 2017? Dalam Perpres nomor 63 tahun 2012 itu adalah bank penyalur. Tidak berbentuk selebaran kertas seperti ini, tapi berbentuk kartu rekening. Saya sebagai pengamat dari Bansos tingkat nasional seperti ini khawatir akan menjadi permasalahan. Aturan yang carut-marut seperti ini, maaf, saya harus mengatakan aturan yang carut-marut ini, satu, tidak secara detail Juknis ini menjelaskan di mana uang bagaimana KPM katakanlah lebih detailnya membelanjakan itu. Ya, di dalamnya itu ada klausul tentang bantuan sosial, bahan bakunya apa saja dijelaskan. Tapi kemudian hari, ketika KPM mendapatkan uang 600.000, dia harus membelanjakannya tanpa monitoring, tanpa ada yang pengawasan. Dilepas begitu saja. Pertanyaan, uang itu memang uang milik siapa sehingga KPM membelanjakan 600.000 sebebasnya? Kan itu uang yang harus dipertanggungjawabkan, gitu kan? Akhirnya saya berpikir berarti KPM mempertanggungjawabkannya cuma kepada Tuhannya, bukan kepada negara, kan begitu. Nah, sedangkan kalau di Pedum yang 2020 ini jelas ada klausul di dalamnya. Bukan kan berarti saya mencoba untuk menguatkan Pedum yang umum yang sembako 2020, karena di sini produknya belum ada yang menumpulkan Pedum 2020. Kalau di sini jelas bahwa setiap KPM harus membelanjakan uangnya ke e-warung. Nanti ada data registrasi, entah itu berbentuk apa, yang penting dapat sembako, gitu kan. Hanya memang ada permasalahan di Pedum yang 2020. Itu nomor sekian dulu, kita akan bahas nanti. Yang saya ingin luruskan dan ingin saya tanyakan kepada pemerintah pusat, Kemensos, kemudian di leading sektor RI di Republik ini, produk ini kenapa menjadi kacau seperti ini? Kan begitu. Produk ini kenapa menjadi kacau seperti ini? Maka saya berharap ini harus diluruskan, karena akan menjadi masalah kemudian di tingkat akar rumput. Di tingkat akar rumput, kalau kau boleh saya tahu, yang produk yang 2022 ini adalah KPM membelanjakan tanpa ada aturan. Dia bebas kemana saja, gitu kan. Mau di pasar, mau di warung, terserah, bebas, gitu kan. Pertanyaan saya, siapa yang mengawasi uang itu, gitu kan, yang 600.000? Karena temuan kita ternyata uang 600.000 bukan dibelikan sembako, malah dibelikan emas, dibelikan baju seragam sekolah, dibelikan sepatu. Pertanyaan, boleh tidak seperti itu? Lalu bagaimana nanti menindak KPM seperti itu? Kan tidak mungkin. Masa masyarakat dihukum, gitu kan? Nah, ini akhirnya saya harus tegas mempertanyakan, hati-hati, ini uang negara, bukan uang nenek moyang nggak jelas. Ini adalah uang pinjaman yang harus diselesaikan, ada pertanggungjawabannya. Nah, mohon pemerintah juga harus detail dalam melakukan penerbitan aturan, gitu kan, harus tegas dalam pengertian bahwa uang tersebut juga harus didistribusikan dan harus ada fakta, entah itu seperti apa.
Saya tidak mungkin menciptakan produk karena saya bukan bagian dari sistem itu sendiri. Saya hanya bagian controlling, monitoring gitu kan, yang sesuai dengan undang-undang wajib untuk memonitor kegiatan program pemerintah gitu kan. Nah, klausul di sini yang saya anggap juknis yang ada di sini yang menerangkan cuma penyaluran uang, tidak selesai pada penyaluran bagaimana KPM membelanjakan. Ini pertanyaan besar. Yang kedua, tidak adanya klausul peraturan negara yang menyatakan ini digugurkan Pedum 2020 gitu kan. Dan dari dua produk ini, salah satu produk yang saya kritisi dari Perpres nomor 3 tahun 2017, uang non tunai itu harus ke bank penyalur. Pertanyaan saya, apakah PT Pos itu bank atau seperti apa? Gitu kan. Kalau dia menyalurkan tidak berbasis bank, berarti kan ada permasalahan dong, gitu kan. Ini akan berdampak implikasi hukum, gitu kan. Nah, ini yang harus diluruskan terkait masalah aturan di tingkat pusat. Saya tidak ingin kemudian hari masyarakat menjadi korban atau di daerah menjadi acak-acakan. Karena akhirnya leading sektor di tingkat kabupaten, gitu kan, bupati, dinsos dan lain-lain, ini menjadi kebingungan untuk menerapkan aturan ini, gitu kan. Produknya harus seperti apa? Kalau memang harus dilahirkan perbub, perda, apapun itu juga tidak ada keterangan di situ, gitu kan. Hanya sekedar membantu menyalurkan saja. Nah, ini mungkin yang saya ingin menjadikan hak tanya saya sebagai masyarakat dan rakyat Indonesia kepada Kemensos bahwa peraturan bansos yang namanya bantuan sosial non tunai atau bantuan pangan sepertinya masih harus banyak dievaluasi dan ini akan berimplikasi hukum besar kalau tidak segera dirapikan. Saya pikir ini juga jadi bahan catatan. Saya kemudian hari insya Allah akan mencoba untuk melakukan audiensi ke Kementerian Sosial mempertanyakan hal ini karena di tingkat bawah ini carut marut, peraturan ini juga carut marut, tidak jelas antara Perpres, Juknis, pedoman umum. Ini yang mungkin jadi bahan catatan. Saya harapkan supaya nanti tidak caur di tingkat akar rumput. Tahu nggak pusat kalau di bawah ini menjadi acak-acakan antara desa kepada KPM, antara Ewarung dengan KPM, semua jadi acak-acakan, saling mendorong, digiring ke sana salah, tidak digiring juga salah. Nah, saya hanya mempertanggungjawabkan, tetap uang itu harus dipertanggungjawabkan. Tapi kan nggak mungkin kalau kita menyalahkan KPM, karena juknisnya juga tidak ada pengarahan belanja di mana dan kemana. Pertanyaan saya, siapa yang mempertanggungjawabkan uang yang di KPM tersebut dibelanjakan oleh sembako? Lalu ketika itu tidak dibelanjakan sembako, pertanggungjawaban kemana? Akhirnya saya akan menjawab, mungkin pertanggungjawaban KPM kepada Tuhannya. Menyikapi terkait penyaluran BPNT yang 3 bulan sekarang, Januari, Februari, Maret, yang melalui PT Pos. Untuk pribadi saya menyikapi hal ini, menurut saya sekarang memang terkesan carut marut. Carut marutnya gimana? Terkait permasalahan penyaluran BPNT ini, sebetulnya seluruh leading sektor harus paham dulu kalau bahwa program ini adalah program dari 2019 dulu 2020 sampai 2021. Ini sama, program ini sama, hanya sekarang di tahun 2022 di awal tahun di bulan Februari ini demi percepatan pemerintah menyalurkan program ini melalui PT Pos, yang artinya KPM menerima bantuan ini secara tunai uang, tetapi ini harus dibelanjakan. Pada artinya gimana? Siapa yang akan bertanggung jawab terkait permasalahan yang sekarang? Sekarang itu banyak persepsi atau banyak multitafsir terkait pedoman atau kajian-kajian teknis surat edaran yang beredar khusus di wilayah Kabupaten Ciamis. Nah, menyikapi hal ini, saya berpendapat pemerintah Kabupaten Ciamis ini harus bertanggung jawab terkait carut marutnya KPM di bawah di lapangan. Karena apa? Program ini bukan program yang beda, ini program yang sama. Dulu 2021 KPM menerima uang melalui uang elektronik, melalui Himbara, kemudian dibelanjakan sembako melalui Pedum. Nah, sekarang pun itu sama, hanya KPM ini menerima uang tunai melalui pos dan itu pun harus dibelanjakan kepada sembako. Bagaimana tanggung jawab mutlak yang ditandatangani? Ada surat tanggung jawab mutlak dan itu dibuat bukan dari bawah atau dibuat oleh dinas Pemkad ataupun dari pemerintah bawah ataupun dari pos. Itu surat edaran yang terlampir dari kementerian, yang mana bahwa KPM ini harus
menandatangani tanggung jawab mutlak, surat tanggung jawab mutlak ini, yang mana bahwa uang 600.000 ini wajib dan harus dibelanjakan kepada sembako. Nah, sekarang banyak beredar isu di masyarakat bahwa uang ini bebas dibelanjakan di mana saja. Betul, tetapi esensi dari hal ini adalah tepat atau tidak, tepat sasaran atau tidak ketika pemerintah ini menggelontorkan uang ini untuk program pangan, yang mana artinya siapa yang akan menjadi kontrol ketika masyarakat atau KPM yang menerima ini tidak membelanjakan uang tersebut kepada item-item yang mana sudah ditentukan di PEDO. Nah, harapan saya pemerintah kabupaten ini, seluruh lini sektor, mulai dari tikor kabupaten, tikor kecamatan, tikor desa, kemudian Dinsos, kemudian DPRD, Komisi D, khususnya yang menangani masalah pangan ini, turun. Siapa yang akan mengontrol, siapa yang bertanggung jawab apabila surat ini atau misalkan uang ini tidak dibelanjakan kepada sesuai yang pada aturannya. Jadi jangan kita ini berpikiran atau hanya berpola di atas, kemudian siapa terarah kemana, siapa yang dibelanjakan, siapa yang pengada, kemudian siapa yang menyiapkan barang dan lain-lainnya. Tetapi kita terfokus siapa yang bertanggung jawab terhadap KPM apabila ini tidak tepat sasaran. Program pemerintah subsidi ini melalui Dinsos adalah ketahanan pangan, yang mana uang ini harus dibelanjakan. Nah, harapan saya di sini agar pemerintah Kabupaten Ciamis, khususnya di Kabupaten Ciamis ini, bukan hanya memikirkan ini terarah untuk belanja di satu warung atau di agen ataupun lain-lainnya, tetapi terfokus bisa tidak, atau siapa yang akan menjadi controlling terhadap KPM ini apabila uang ini tidak dibelanjakan. Nah, makanya saya berharap melalui pemerintah Kabupaten Ciamis, kemudian DPRD Legislatif Kabupaten Ciamis, dan tikor yang ada turun ke bawah, kemudian melihat evaluasi terhadap penyaluran tahap 1 yang pertama kemarin, sejauh mana, berapa persen tingkat masyarakat atau tingkat KPM menyadari atau akan sadar kewajibannya ketika menerima uang untuk membelanjakan uang tersebut sebagaimana yang diatur di PEDO. Jadi jangan sampai ada pemikiran bahwa ini bantuan langsung tunai uang, yang mana masyarakat atau KPM tersebut bisa seenaknya membelanjakan untuk dipakai kebutuhan pribadinya. Tetapi ini adalah program sama, program sembako, program pangan, hanya teknis penyalurannya yang berbeda di tahap pertama di tahun 2002 ini. Nah, jadi sekali lagi saya berharap pemerintah Kabupaten Ciamis ini bukan ketika ada permasalahan yang sekarang akhirnya mengeluarkan surat edaran Pak Bupati kemudian mengadakan rapat teknis. Ini sudah terjadi di 2019, 2020, 2021. Kenapa surat edaran baru keluar di sekarang? Kemarin-kemarin apakah tidak terjadi masalah? Sangat terjadi masalah, mulai dari penyedia barang, kemudian warung dan lain-lain, evaluasi barang mandiri dan lain-lainnya. Jadi saya berharap bukan hanya ada kepentingan-kepentingan yang lain sekarang. Pemerintah Kabupaten Ciamis sekarang turun berkoordinasi dengan legislatif, DPRD, kemudian TIKOT untuk mengawasi terkait penerima uang KPM ini untuk dibelanjakan sebagaimana PEDO yang diatur, dan siapa yang akan bertanggung jawab, dan ini yang harus penting, yang paling penting untuk diutamakan. Itu mungkin. Gani Analisa Global, dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mengabarkan.